apapun yang ada pada kita pada hakikatnya adalah pemberian Allah kepada kita. Hanya mungkin namanya menjadi gaji, menjadi honor, tetapi pada hakikatnya itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita berpikir seperti itu, na'udzubillah, kita bisa muncul seperti Qarun yang dia mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa dari Allah, tapi kemudian dia merasa dan mengatakan bahwa saya kaya karena saya pintar dan karena saya usaha. Tentu dengan kekayaan yang dimiliki oleh Qarun itu, kemudian dia bisa membeli semua manusia, membeli semua pikiran orang, dan dia bisa mengatur kehidupan yang ada di sekitarnya. Dengan uang itu, dia bisa berikan kepada seseorang, kemudian dia mengatakan, kamu harus mengatakan seperti ini. Diberikan kepada orang lain, kamu harus bikin aturan seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kehidupan itu diatur oleh orang yang memiliki kekayaan, dan orang yang kaya itu lebih banyak dibelanya daripada dinasehatinya. Karena kesombongan itulah kemudian Allah menenggelamkan Qarun dengan seluruh harta kekayaannya. Ini untuk menggambarkan kepada kita betapa kekayaan, keduniaan yang ada pada diri kita, kalau kita tidak hati-hati, akan menyebabkan kita semakin jauh dari agama. Bahkan naudzubillah, kemudian kita tidak lagi meyakini adanya agama. Bahkan sangat boleh jadi pada akhirnya kita berpikir bahwa agama ini penghambat kesuksesan kita di dunia. Karena dengan adanya agama ini, yang menjadi anggota DPR dan dia latar belakangnya adalah guru besar di Universitas Islam, yang kemudian mengusulkan agar pelajaran agama di sekolah itu dihilangkan karena dia menjadi penghambat kemajuan. Jadi sepertinya yang diinginkan itu kita ikuti saja nafsu kita, tidak usah kita mengikuti batasan-batasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka lahirlah kesombongan-kesombongan yang seperti itu. Maka sangat boleh jadi karena kesombongan-kesombongan manusia di dunia sekarang ini, kemudian Allah turunkan tentaranya yang kecil, tidak terlihat oleh mata, yang bernama Corona. Ternyata kita tidak mampu apa-apa. Apalagi kalau tentara yang besar-besar. Maka oleh karena itu, ini menggambarkan kepada kita ternyata bersyukur terhadap kebaikan yang telah kita terima adalah bukan pekerjaan yang mudah. Mungkin mudah ketika kita mengucapkannya, tapi tidak mudah ketika kita mempraktekannya. Itulah sebabnya Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita agar kita senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, agar kita termasuk orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah kita terima. Dan kita juga meminta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang yang beribadah dengan cara yang baik. Rasulullah memberikan tuntunan ini sekaligus memesankan di
di dalam perintah itu bahwa bersyukur bukan persoalan yang enteng, bukan persoalan sebatas terima kasih atau alhamdulillah, tetapi dia mempunyai kaitan yang sangat jauh antara kita dengan yang memberi kebaikan kepada kita. Apalagi di dalam kehidupan kita sekarang ini, kebaikan yang diberikan oleh orang kadang-kadang justru untuk mengikat kita, untuk membelenggu kita, bahkan sangat boleh jadi untuk menjauhkan kita dari agama kita sedikit demi sedikit. Dalam konteks kenegaraan, ada yang disebut dengan bantuan luar negeri. Kita yang awam tahunya itu bantuan, tetapi para ahli kadang-kadang berpikirnya lebih dari itu, karena mereka tahu bahwa yang disebut bantuan itu sebenarnya adalah utang. Bahasanya saja disebut sebagai bantuan, tetapi pada hakikatnya utang. Tentu yang memberikan utang kepada kita pasti dia menginginkan keuntungan, apalagi kalau landasannya bukan dilandasi oleh agama. Bisa saja itu semua adalah untuk membelenggu kita dan untuk menyengsarakan kita. Di dalam kehidupan kita, kita sering mendengar istilah bank keliling. Pada hari itu adalah rekening.